di depan kompor dan wajan ya Mas ini. Ya. Ini lilinnya juga sudah tua istilahnya, kalau sudah bisa digunakan Sudah itu matang gitu, namanya ya. sudah tua ya. Sudah tua. Kemudian Ya, sebentar Pak, saya tanya dulu. Ini kalau dulu misal kalau membatik kan pakai kompor kecil, kompor minyak kecil itu. Ini kalau sekarang ini pakai kompor gas ini nggak pengaruh atau gimana Pak? Biasa saja atau ada pengaruhnya atau gimana? nggak ada pengaruhnya, yang penting kompornya nyala Mas. Oh iya. Kan biasanya kan kalau membatik kan pakai kompor yang cuma kompor kecil, terus ada pakai minyak itu, ya. Terus kalau ada kompor listrik juga. Kalau zaman dulu simbah dulu malah ada yang pakai tungku, kemudian apinya itu pakai arang itu ya. Ya, itu kan ngatur suhunya sulit Mas. Oh iya. Nah, semakin ke sini kita dimudahkan dengan ada kompor gas, ada kompor listrik, kompor minyak. Kalau pakai kompor gini kan mudah kita ngatur suhunya, mau dipanaskan atau ini dipakai yang kecil sendiri Pak ya. Bisa kecil, bisa agak panas, suhu tinggi, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita mau ngelowong ya suhunya sedang, tapi kalau nanti mau nembok atau ngeblok agak digedein dikit supaya agak panas ya Mas ya. Biar agak lebih encer itu ya malamnya ya Pak ya. Gitu. Kemudian ya bisa dimulai Pak, monggo Pak untuk cantingnya Pak. Oke. Ini hujan ya teman-teman, jadi suara hujan lebih asik untuk membuat karya. Sadu ya Mas ya? Sadu Pak. Adem anget. Adem karena hujan, anget depan kompor. Betul. Apa meneh tanggal tua ya Mas ya? Iya Pak, pusing ya. Nah, ini ada beberapa canting Mas. Ya. Ada beberapa canting sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan nanti keteknikannya. Ya. Nah, untuk pertama yang kita butuhkan adalah canting kelowong. Canting kelowong itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mencanting motif utama. Tuh, yang sudah dipola seperti ini. Yang ini ya Pak ya. Sudah dipola seperti ini. Kita nyanting menggunakan canting kelowong. Yang lubangnya sedang. Nah, sedang. Ini ya, teman-teman, bentuk canting itu seperti ini ya. Di sini ada namanya gagang atau tangkai. Kemudian di sini nyamplung ya Pak ya? Bukan nyemplung ya? Nyamplung. Oh nyamplung ya, nyamplung ya namanya. Nah ini fungsinya untuk apa ya? Wadah lilin ya. Untuk ngambil ya. Untuk menampung lilin malam. Kemudian ini cucuknya. Ini untuk keluar malam. Untuk jalan keluarnya malam tuh ya. Bukan jalan-jalan malam. Iya, jalan-jalan keluar malam ya Pak. Lilin malam, lilin batik. Lilin batik. Nah, ini gagang untuk pegangan, sebagai pegangan. Oh iya Pak, untuk megang canting sendiri itu yang benar seperti apa Pak? Karena kan kebanyakan saya pernah lihat tuh, maaf pinjam Pak. Kebanyakan ada yang begini Pak, megangnya itu Pak. Terus ada yang begini, ada yang seperti ini. Itu yang benar tuh yang seperti apa? Megang canting itu. Sebetulnya nggak ada patokannya Mas. Nggak ada patokannya, itu tergantung kenyamanan masing-masing. Cuma kalau untuk pemula atau yang awalan baru aja mau nyanting, itu biasanya kan agak goyang ya Mas ya. Tangannya tremor agak. Nanti cantingannya itu jadi keriting. Nah, untuk awalan atau pemula sebaiknya gini ya. Jadi nyamplungnya ada ke atas, ada 3 jari di sini sebagai pegangan, kemudian ibu jari di sini, kemudian yang jari kelingking ini sebagai tumpuan nanti, tumpuan begini. Tumpuan. Jadi kalau kita nyanting kan ada tumpuannya, jadi jadi nggak goyang-goyang, nggak getar ya. Nggak goyang-goyang. Nah begitu untuk awalan. Tapi nanti kalau udah terbiasa nyanting, monggo mau pegangnya seperti apa, terserah sesuai kenyamanan masing-masing. Nyamannya gimana, monggo. Sekarang. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke pencantingan. Awalan ya. Nyanting motif utama yang sudah dipola ini. Nah, pertama tadi ya, pegangnya canting begini ya teman-teman.
begini. Kemudian ambilnya cukup setengah aja. Oh, nggak usah penuh. Nggak usah penuh. Ya. Nah, setelah ambil, ya, kemudian digoreskan gini. Itu fungsinya supaya apa? Malam yang ada di bawah ini, ya, bawah nyamplung, dia apa ya? Tidak netes apa gimana? Mengalir kembali lagi ke wajan. Kemudian ya, setelah ini digoreskan gini, kemudian bawahnya canting dari wajan ke kain, posisi canting agak mendangak gini ya. Wah, berarti agak tegak gitu ya. Tegak, ya. Karena apa? Karena kalau bawahnya gini, otomatis tetes terus ya. Nah, sampai sini nanti udah bleber ya. Banyak tompelnya, Mas. Jadi dari wajan mau dibawa ke kain, posisinya agak mendongak gini. Ya. Nah, kemudian kalau dirasa agak kemanasan mungkin ya, bisa ditiup ujungnya. Ini ujungnya. Dari ujungnya ya. Man. Ya, ini ditiup, bukan nyamplungnya loh yang ditiup, tapi bagian ujung ini. Tapi aman kan itu, biasanya kalau ya, niupnya aman. Terlalu kencang, gitu muncrat. Ya, niupnya nggak usah kenceng-kenceng banget, Mas, nanti kasihan temennya. Oh, iya. Ini ya, ditiup ujungnya. Biasanya kalau dia nggak mampet itu ada suara. Oh, swing. Ya, kayak orang bersiul itu. Kayak orang siul. Kemudian tangan yang untuk pegang kain itu posisinya gini ya, Mas ya. Oh, gini. Ya. Nah, jadi nggak gini nanti tangannya panas. Kan? Oh, iya. Ikut kecanting. Ya, jadi posisinya harus seperti pegang mangkok gini ya. Ya, gini. Kemudian ini agak dingin, udah agak dingin. Oh, jadi lagi. Ini malam itu tidak boleh terlalu lama dalam canting ya, Pak ya? Ya, kalau dirasa udah agak dingin, walaupun dia belum selesai, masih banyak habis, itu, dituang lagi ke wajan, kemudian ambil lagi, Mas. Oh iya, iya. Dan harus tembus ya, Mas, kalau nyanting itu. Maksudnya tembus gimana, Pak? Sebaliknya juga harus tertutup. Jadi nggak boleh ada serat yang masih kelihatan. Karena fungsi malam ini kan sebagai penutup pori-pori kain ya, Pak ya, agar nanti warnanya tidak bisa masuk ke yang di motif ini kan, Pak. Iya. Ini ya, Mas. Nah, jadi ini teman-teman, fungsi malam ini sendiri sebagai penutup atau pembatas dari pori-pori kain itu sendiri untuk membatasi supaya warna itu tidak bisa masuk ke motif yang di batik ini, Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, begini ya teman-teman. Nah, ini ya, jadi diusahakan kalau nyanting itu nahan nafas, Mas, diusahakan. Nahan nafas? Ya, soalnya kalau sambil ngobrol nanti kan ya. Seperti kalau buat garis satu gambar ya. Kalau nenek-nenek zaman dahulu itu pas nyanting ya udah diam, satu kali goresan itu nahan nafas. Iya. Kemudian goresannya itu dari kiri ke kanan. Oh ya, Bapak lihat, mohon maaf ini. Nah, maksudnya tembus itu, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, maksudnya tembus ke belakang itu, matu mencanting harus tembus semua motifnya. Nah. Ini dulu sekali ini, Mas. Oh iya. Kasih ya. Gak apa-apa, Pak, lanjut saja. Nah, ini tadi nyanting lowong ya, Mas ya. Canting kelowong. Kan canting kan ada banyak, Pak. Ini mungkin segini saja untuk yang kelowong. Untuk yang lain seperti apa? Karena tadi ada loron, telon, ada cecek, itu coba seperti apa? Kemudian cecek, Mas. Cecek. Ini lubangnya lebih kecil ya, Mas ya.
Oh, seperti itu cucuknya itu ya. Lubang cucuknya lebih kecil. Fungsinya cucuk itu untuk nitik-nitik. Nitik-nitik. Khususnya nitik yang bagian dalam atau ya yang kita inginkan di desain itu. Iya. Nah, fungsinya canting cecek adalah untuk memberi isian titik-titik. Iya. Nah, seperti ini. Misalnya seperti itu, Mas. Oh ya, jadi nah untuk yang canting cecek atau isen-isen sama ya Pak ya? Isen-isen agak kecil dikit. Agak kecil dikit. Nah ini fungsinya untuk isen untuk nyeceki ya, memberi titik, memberi isian ya. Ini juga harus diperhatikan karena juga harus tembus ke belakang seperti ini. Gitu Pak ya? Ya. Nah, mungkin ada yang lain Pak, cantingnya yang lain. Nah, canting cecek tadi atau isen-isen ya itu lubangnya ada beberapa jenis ya, ada cucuknya banyak itu seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk membuat motif galaran atau isen-isen galaran itu ada canting seperti ini loron namanya. Oh, cucuknya dua ya. Lubangnya dua, cucuknya ada dua. Kemudian ada telon, Mas. Ini cucuknya ada tiga ya. Kemudian ada lagi nanti perapatan itu cucuknya 4. Kemudian liman cucuknya 5. Kemudian ada 6, ada 7, itu namanya canting biok. Itu sampai berapa Pak yang cucuk itu? Sampai 7. Sampai 7. Ya. Yang 7 itu udah masuk biok itu tadi. Nah, kemudian susunan cucuk ini ada beberapa jenis. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan ini cucuknya 5 ya Mas ya. Nah, dia disusun. Oh, enggak sejajar ya, enggak sama. Enggak sejajar seperti ini, tapi disusun seperti ini. Fungsinya nanti untuk memberi titik 5. Titik-titik 5. Melingkar. Coba lihat, Pak. Oh, ini kalau saya lihat ini kan 5 seperti jadi kayak bintang itu ya. Ya. Sekali tuang dia langsung ada titiknya 5. Seperti ini. Mohon maaf ya Mas, ini karena hujannya sangat deras sekali Mas. Iya, nggak apa-apa Pak, udah musim penghujan jadi kebetulan ini kemarin ketibanan kelapa. Oh, nggak apa-apa Pak, langsung kan saja. Ya. Kemudian ada canting tembokan yang lubangnya gede. Canting untuk ngeblok ya Mas ya, ngeblok. Nah, cantingnya lubangnya gede. Nah, untuk ngeblok untuk ngeblok itu bisa menggunakan canting ataupun bisa menggunakan kuas. Oh, biar lebih cepat ya kalau pakai kuas. Cuma kalau pakai kuas nanti karena kuas kan nggak menyimpan panas ya Mas. Jadi nanti ya gimana caranya supaya malam tetap stabil, tetap bisa tembus, nanti bisa dikira-kira sendiri. Seperti itu. Nah, di sini canting blok itu saya kasih ujungnya saya buntel dengan kain. Saya kasih kain. Tapi kainnya cuma seukuran cucuk ini. Kecil aja, kayak perban gitu Mas. Nah, kenapa kok begini? Supaya ini nanti kalau untuk ngeblok, misalnya ini ya Mas ya. Untuk ngeblok itu dia bisa cepat merata Mas. Mohon maaf belum panas nih. Bentar. Tapi hasilnya juga sama kan dengan yang tembokan itu. Sama. Ini fungsinya biar lilin dituang di sini bisa gampang merata dan enggak terlalu kenceng keluarnya. Enggak bleber-bleber. Bleber-bleber. Meleter ya sekarang bahasanya. Nah, itu. Nih, contohnya ngeblok. Contoh ngeblok ya, Mas. Tuh. Nah Mas, nah, kemudian ada contoh seperti ini Mas, ada tetes. Misalnya tetes seperti ini. Nah, itu harus diminimalisir ya Mas ya. Misal ada tetes seperti ini cara menghilangkannya itu namanya ngejos Mas. Ngejos. Kenapa kok bisa diarani ngejos atau disebut ngejos? Karena
nanti ada tekniknya. Nah, mungkin besok kita bahas lain waktu ya. Kita bahas lain waktu tentang menghilangkan yang ada tetesan-tetesan malam biar meminimalisir kesalahan dalam membuat batik itu Pak ya. Ya saya kasih sedikit teori. Tadi kenapa kok diarani ngejos, disebut ngejos karena untuk menghilangkannya biasanya kita pakai besi panas, bisa solder, bisa sendok dipanasi. Nah, kemudian di sini dikasih air dulu supaya ini kayaknya tidak bolong, bolong ya. Dikasih air, tadi besi panas digosokkan di sini. Oh iya, karena kalau air kena air terus dikasih panas. Itu nanti hilang Pak itu. Bisa hilang misalnya tetesan gini. Ya. Bisa juga dengan kita memasak air sampai panas itu, kemudian tadi air panas sudah mendidih ya. Pakai canting seperti nyanting tapi isinya air. Jadi dicantingkan bisa. Tapi belakangnya dikasih ya Mas ya, kasih kain supaya airnya langsung meresap ke kain itu tadi. Oh iya. Kayak gitu. Itu tadi namanya ngejos ya, untuk menghilangkan tetesan. Menghilangkan tetesan untuk meminimalisir. Meminimalisir kesalahan. Ya. Mungkin itu ya Mas ya. Fungsi canting, kemudian jenis-jenis canting. Coba Pak. Yang mana? Nah, fungsi canting dan jenis-jenisnya. Ya. Jenis-jenis canting dan fungsinya. Ini ya teman-teman semua, ini canting-canting untuk membatik seperti ini banyak sekali macamnya. Ada canting telon, canting loron, dan ada ngebiok tadi. Ngebiok yang lebih dari 5 namanya canting biok. Dan untuk yang paling utama untuk membuat motif utama itu yang canting klowong. Setelah ngelowong selesai, kemudian untuk memberi isian, memberi cecek itu pakai canting cecek. Cecek yang lubangnya kecil. Kemudian untuk ngeblok atau nembok itu bisa menggunakan kuas ataupun canting tembokan. Ini yang besar ini yang lubangnya besar. Kemudian kalau kita menginginkan ada cecek 5, cecek 3 seperti yang seperti ini ya. Nanti tadi, bisa pakai yang bisa menggunakan satu canting sekali tuang langsung ada titiknya, langsung membentuk motif gitu Pak 4, 5 dan sebagainya begitu. Mungkin itu kasih. Ada yang mau ditanyakan Mas? Sudah atau mau mencoba? Lain waktu lagi kita datang lagi untuk mencoba untuk mengetahui lebih lanjut. Begitu ya Mas ya. Dah. Baik, tadi kan kita udah melihat di sana ya Mas ya. Tentang canting, kemudian cara penggunaannya. Selain canting kan tadi ada juga wajan, kompor, gawangan, dingkle. Nah itu semua termasuk alat Mas. Karena kan tidak habis pakai, masih bisa dipakai untuk selanjutnya. Beda dengan bahan. Kalau bahan kan habis pakai, jadi udah digunakan ya udah selesai. Nah mungkin untuk lain kesempatan kita akan membahas tentang bahan ya Pak ya. Karena boleh kan, tentang bahan. Kali ini kan kita membahas tentang alat-alatnya dan cara penggunaannya. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang bahan apa saja yang digunakan untuk membatik. Kita besok bisa dijelaskan langsung kepada Pak Azhar gitu Pak ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk kali ini untuk tentang alat untuk membatik sudah dijelaskan. Di lain kesempatan kita akan membahas tentang bahan-bahan untuk membuat batik. Betul ya? Tapi diseruput dulu. Siap. Mantap ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap berbudaya.